Nah, titik beratnya itu ada di struktur presentasi. Kalau secara umum yang saya suka untuk menjabarkannya adalah 3 bagian saja sebenarnya. Basic banget. Introduction, terus ada body of evidence atau isinya, kontennya, konten di dalamnya. Lalu yang terakhir sum it up. Yang pertama di introduction, teman-teman pembukaan, teman-teman harus ngasih satu hal yang membuat audiens itu tertarik. Kalau misalnya di seminar-seminar motivasi tentang self-help kayak gitu, biasanya mereka mulai dengan masalah. Itu untuk apa? Supaya teman-teman tuh merasa permasalahan teman-teman ini tuh relevan dan signifikan banget. Permasalahannya ini besar banget ya. Oh ya, urgent banget ya. Iya, gue sering kayak gini nih. Gue sering susah tidur nih. Aku susah banget nih rasanya bergaul sama teman-teman karena kepribadianku gini. Oh betul ya kayak dibilang pembicara. Nah, jadi kita akan engage sama apa yang ada isinya. Nah, kadang-kadang kita nggak pakai opening kayak gitu. Openingnya itu, ya hari ini saya akan dari kelompok ini memberikan presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Nah, kadang-kadang perlu hal-hal yang engaging. Kalau saya tadi, saya coba pakai pendekatan yang lebih fun ya kayak gitu. Saya kasih satu contoh slide presentasi yang aneh kayak gitu, yang menurut saya sering kita lakukan juga, dan itu sangat-sangat hiperbolis ya. Saya coba gunakan dan untuk meng-engage teman-teman. Nggak tahu berhasil atau enggak. Semoga berhasil. Tapi intinya, cobalah bikin introduction yang engaging. Orang-orang, oh ya apa ya? Jawabannya apa ya? Kok aku pengen tahu ya? Oh iya ya. Ataupun kadang-kadang kalau misalnya orang nggak setuju dengan presentasi kita, tapi di awal, mereka pun engage untuk mendengarkan argumen kita walaupun mereka nggak setuju. Intinya introduction, bikin mereka pengen mendengar isinya. Terus yang kedua, body of evidence. Disinilah teman-teman paparkan teori, fakta, bukti, informasi, isinya, data-data teman-teman, masukkan di dalam body of evidence. Nanti saya akan bahas bagaimana cara mengemasnya supaya baik kayak gitu. Intinya bikin storyline ada benang merahnya. Terus yang terakhir, sum it up. Kadang-kadang habis materi kayak gitu kan, ya jadi poin yang ketiga dari teori interpersonal adalah ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ya gitu. Sum it up, harus ada konklusinya. Oh ya, balikkan lagi ke introduction-nya. Permasalahan teman-teman tuh diselesaikan nggak sih? Atau misalnya di awal, kegelisahan yang ada di awal, argumentasi besar yang ada di awal, latar belakang yang di awal, itu tuh bisa diselesaikan nggak? Kadang-kadang itu pakai link back, atau misalnya key takeaways, teman-teman mau sum up, tuh untuk mengkonklusikan. Maka dari itu teori ini berbicara tentang ini. Teorinya ini akan sangat bermanfaat, dan menurut penulis jurnal yang kami review, teori ini merupakan teori yang sangat signifikan. Maka penting untuk kita mempelajarinya. Atau terakhir, kalau misalnya persuasif dan kebutuhan lain, ada call to action. Kalau Bapak Ibu setuju untuk bekerja sama dengan kami, Bapak Ibu dapat memulai dengan harga segini, kontak saya dan ini. Ya, silakan mari kita berdiskusi. Jadi jelas tuh loh. Fungsi presentasinya, teman-teman tuh kayak nyuapin kepada audiens. Ini loh, udah tak kasih presentasi, fungsinya ini. Sum it up di akhir. Nah, salah satu cara untuk mengeceknya gimana teman-teman? Salah satu caranya adalah, kalau presentasi teman-teman, poin-poin utamanya, heading-headingnya, itu dijadikan satu tulisan. Coba teman-teman tulis dari kertas. Pembukaan, bab 1, bab 2, bab 3, bab ya, ke bawah. Itu kayak daftar isi yang make sense gak? Itu tuh bisa masuk akal nggak? Kalau misalnya tiba-tiba, kok abis bahas ini, aku bahas ini ya. Hubungannya ke sini apa? Nggak ada dijelasin di bawah. Nah, berarti itu tidak ada benang merah yang jelas. Nah, jadi salah satu cara, ini dosen saya ngajarin. Kalau kamu mau presentasi, bikin dulu poin-poinnya. Coba bikin itu jadi tulisan di dalam satu kertas aja. Kamu baca dari atas ke bawah, make sense nggak? Ada ceritanya nggak? Ada storyline-nya nggak? Jelas nggak? Linknya apa dari bab 1 ke bab 2? Nah, jadi bikinlah struktur presentasi yang easy to follow. Jangan sampai orang tuh, hah, apa sih? Kok tiba-tiba ini sih? Ini dari mana ya kayak gitu. Kecuali mereka emang nggak dengerin ya. Tapi kita harus bisa nyuapin. Ya, tadi teman saya udah membahas ini. Maka dari itu, salah satu bagian penting dari hal ini adalah hal itu. Hal itu merupakan, jadi teman-teman harus bisa nge-link. Itu satu presentasi dengan satu tema yang sejalan seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang kedua teman-teman, desain yang baik membuat presentasi menarik. Tapi alur yang mudah dipahami membuat presentasi selalu diingat.